Halo Sobat Bucin, bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, amin. Sudah bucinkah? Apa masih mencari? Video kali ini kelanjutan High School on Love, yang mana di video ini akan semakin banyak drama yang mengharukan dan bucin pastinya guys. Sung Yul yang melihat Lee Subi sedang asik berciuman dengan Wo Yun, ia nampak cemburu. Setelah itu, ia pergi meninggalkan mereka bersama ibunya. Kemudian, ibu Sung Yul memanggil Lee Subi. Ia menanyai asal-usulnya. Lee Subi pun menceritakan kepada ibu Sung Yul. Sehabis itu, ia pulang bersama Wo Yun. Dan saat di dalam perjalanan, Wo Yun dan Lee Subi sedang asik ngebucin nih guys. Nampaknya ikatan hubungan mereka semakin dekat nih, dan semakin memahami satu sama lain. Lalu di sisi lain, Sung Yul terus teringat kejadian Lee Subi yang sedang ngebucin bersama Wo Yun, yang mana hal itu membuatnya resah. Keesokan harinya, Sung Yul berlagak cuek ketika ia ditanyai oleh Lee Subi. Hal itu karena ia cemburu. Kemudian mereka pun akhirnya di sini olahraga bersama nih. Dan saat jam olahraga, mereka ini melakukan sebuah latihan guys, yang mana ini adalah lempar bola. Di sini Sung Yul sengaja melukai Wo Yun. Bahkan lemparan yang sangat keras menyebabkan Wo Yun tumbang. Hal itu membuatnya dibawa menuju ruang UKS, dan di sini Ibu Sung Yul menjenguknya. Hal itu membuat Wo Yun terkejut dengan kehadiran Ibu Sung Yul. Saat sedang asik mengobrol, Sung Yul datang. Hal itu membuat Ibu Sung Yul terkejut. Lalu ia meninggalkan mereka berdua. Kemudian terjadi percakapan antara Sung Yul dan Wo Yun. Di sini Sung Yul mengaku kalau ia bukan ibu kandungnya. Mendengar hal itu, Wo Yun kesal. Kemudian ia pergi. Wo Yun pun menghampiri Lee Subi yang sedang membersihkan diri. Di sini mereka berdua asik bercanda. Dan saat sedang asik bercanda, Sung Yul datang. Ia malah menyemprot Wo Yun dan akhirnya mereka perang air nih guys. Namun di sini lagi-lagi Sung Yul dibuat cemburu karena Lee Subi lebih asik memilih bermain bersama Wo Yun. Kemudian mereka pergi meninggalkan Sung Yul sendirian. Hal itu membuatnya semakin kesal dan cemburu nih. Salah satu teman Jae-suk menggoda siswi yang di sana. Kemudian siswi itu nggak tinggal diam. Ia membuat pria itu tumbang. Saat berada di tangga, di sini Lee Subi didorong oleh salah satu siswi. Dan saat didorong ia nggak terjatuh, tapi ia ditolong oleh Wo Yun. Hal itu membuat Wo Yun teringat waktu pertama kali mereka bertemu. Ternyata Lee Subi diselamatkan oleh malaikat yang menjadi manusia. Lalu Wo Yun mendatangi Anha dan ia sangat marah. Bahkan ia juga ditinggalkan oleh sahabatnya sendiri. Kini Anha sendirian. Saat di kelas, teman Jae-suk terus memperhatikan Lee Subi. Saat mau pulang, Sung Yul teringat kejadian waktu Lee Subi hampir jatuh. Namun anehnya Lee Subi nggak jatuh meski didorong. Hal itu membuatnya curiga. Kemudian Jae-suk membuli salah satu siswa di sana. Hal itu diketahui oleh Sung Yul dan ia merekamnya. Ia memperingatkan Jae-suk, kemudian Jae-suk pergi meninggalkan mereka berdua. Jae-suk dan kedua temannya pergi ke kedai Wo Yun. Di sini ia melempar bola ke Lee Subi, namun bola itu ditangkap oleh Wo Yun. Sementara itu, teman Wo Yun di sini ia bertemu anak kecil. Dia memberinya sebuah permen. Ternyata anak kecil ini adalah adik teman mereka. Akhirnya mereka pergi meninggalkannya. Kemudian kita dibawa ke lapangan olahraga, di mana di sini Wo Yun ditantang oleh Jae-suk. Dan dengan mudahnya ternyata Wo Yun ini sangat ahli dalam bermain basket dan mampu mengalahkan Jae-suk.
Saat berada di kedai, Woyun menggombali Liu Subi, dan mereka berdua ngebucin bareng. Sementara itu, Sung Yul terus teringat saat Liu Subi sedang berduaan dengan Woyun. Hal itu membuatnya cemburu dan memutuskan untuk pergi. Hal itu diketahui oleh ibunya. Lalu Sung Yul meminta sang ibu untuk membuatkan makanan. Sesampainya di rumah Woyun, Sung Yul memberikan masakan ibunya. Dan di sini mereka selalu berlagak seperti anak kecil. Saat berada di kamar mandi, Sung Yul menukar posisi pasta gigi milik Woyun. Dan ia pergi berbelanja bersama Liu Subi. Di sini mereka saling bercanda. Sementara itu di kedai, Woyun didatangi salah satu teman wanitanya, yang ternyata dia adalah Anha, dan ia seketika meminta maaf atas kejadian tadi. Saat Woyun mencoba mengusirnya, Anha malah memeluk Woyun dari belakang. Hal itu dilihat oleh Sung Yul. Kemudian Sung Yul menghalangi Liu Subi agar enggak melihat kejadian tersebut dan mengajaknya pergi. Di saat mereka sedang berduaan, Sung Yul terus mengungkapkan perasaannya. Namun sayang banget di sini Liu Subi nggak menyisakan ruang buat Sung Yul. Sesampainya di rumah, Liu Subi ditanyai oleh Woyun, dan di sini ia berlagak cemburu. Kemudian saat masuk ke kamar mandi, Woyun dibuat terkejut karena pasta giginya telah ditukar oleh Sung Yul. Ia pun menukar kembali. Saat berada di kamar, mereka melakukan percakapan. Di sini, Woyun memberitahu kalau Liu Subi akan terus bersamanya. Hal itu membuat Sung Yul sedikit kesal. Saat mau tidur, Woyun mengatakan kalau ia hanya punya Liu Subi dan ingin menjadi teman Sung Yul. Mendengar hal itu, Sung Yul sedikit terketuk pintu hatinya. Woyun mengatakan kalau kalung ini adalah pemberian ibunya. Kemudian Woyun pun tidur, dan saat tertidur Sung Yul merapikan selimut Woyun. Ternyata mereka begitu akrab guys. Saat berada di ruang tamu, Sung Yul terus memikirkan kejadian tadi. Nggak berapa lama, Liu Subi datang. Di sini terjadi percakapan antara mereka berdua dan meminta agar Sung Yul tidak mengganggunya. Ia menganggap kalau Sung Yul adalah teman baik Woyun. Keesokan harinya, ibu Sung Yul ingin mengundurkan diri sebagai guru. Hal itu diketahui oleh Sung Yul. Kemudian mereka mengobrol bersama di halaman, dan Sung Yul mengatakan agar ibunya tidak mengundurkan diri jika hal itu karenanya. Biarkan aku saja yang pindah. Tapi ibunya melarang hal tersebut. Di sini kedekatan ibu Sung Yul dan Sung Yul mulai terjalin nih guys. Di kelas, Jae-suk membuli salah satu temannya. Ia memintanya untuk melakukan dansa. Kemudian Woyun datang dan ia mengatakan kalau sekarang waktunya berdansa. Dan di kelas akhirnya terjadi lomba dansa nih guys, akibat ulah Woyun tadi. Ternyata Woyun ini jago dansa juga loh guys. Hal itu dilihat Sung Yul dan Anha. Kemudian Anha dipanggil gurunya. Dia diinterogasi untuk memberitahu apa aja yang terjadi. Anha pun menceritakan semuanya. Saat pulang sekolah, Liu Subi meninggalkan Sung Yul dan Woyun. Kemudian Sung Yul dan Woyun pulang bersama. Saat berada di rumah, Sung Yul dan Woyun seperti biasa, mereka terlibat percekcokan. Ternyata Liu Subi menemui malaikat yang menjadi manusia pertama. Di sini ia menjelaskan kalau tempat ini semuanya adalah malaikat yang berubah menjadi manusia. Dan ia mulai menjelaskan kalau ingin jadi manusia ada ujiannya. Liu Subi pun menyanggupi hal tersebut. Ternyata mereka telah diawasi oleh Jae-suk dan kedua temannya. Kemudian Liu Subi diberi sebuah tanda, yang mana ia harus bersembunyi selama 1 tahun.
Dan saat keluar, Jae-suk dan kedua temannya mengambil surat milik Lee Soo-bi. Kemudian Woyun datang dan ia menyelamatkan mereka. Di sini, komite malaikat itu meninggalkan mereka. Lalu salah satu gurunya datang. Dan saat berduaan, Lee Soo-bi ditanyai oleh Woyun apakah pria tadi baik. Kemudian Lee Soo-bi membuka surat yang diberikannya. Ternyata saat lambang itu disentuh oleh manusia, ia akan hilang dari dunia ini. Lalu Sung-yul datang, ia menanyakan keberadaan Woyun. Mengetahui Woyun sedang mandi, Sung-yul masuk ke kamarnya. Di sini ia mencocokkan kalung Sung-yul dan ibunya. Ternyata kalung itu cocok guys. Kemudian Woyun datang, nampaknya ceritanya semakin menarik nih.